Lanjut dari pembahasan kita mengenai pentingnya analisis data, pada slide ini kita akan melihat bagaimana teori tersebut diuji dalam sebuah studi kasus nyata. Bayangkan sebuah toko online pakaian remaja menjalankan kampanye iklan digital secara bersamaan di dua platform besar, yaitu Instagram Ads dan Google Ads, selama 1 bulan penuh. Meskipun keduanya membawa hasil, data kinerja menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda dan memberikan pelajaran berharga bagi kita sebagai pemasar. Mari kita bedah hasilnya satu persatu. Di sisi Instagram Ads, kita melihat total tayangan yang sangat tinggi, mencapai 120.000 tayangan dengan CTR 5,2%. Ini menunjukkan bahwa secara visual, iklan kita sangat sukses menarik perhatian audiens remaja yang memang sangat aktif di media sosial tersebut. Namun, jika kita lihat lebih dalam, conversion rate-nya berada di angka 3%. Artinya, meskipun banyak orang yang klik karena tertarik dengan visualnya, belum tentu semuanya siap untuk langsung membeli saat itu juga. Sebaliknya, perhatikan data dari Google Ads. Meskipun tayangannya lebih rendah, yaitu 90.000 dan CTR-nya hanya 2,8%, platform ini justru memberikan conversion rate yang jauh lebih tinggi, mencapai 6%. Mengapa hal ini bisa terjadi? Logikanya, orang yang mencari di Google biasanya sudah memiliki niat beli yang lebih spesifik, sehingga meskipun kliknya lebih sedikit, peluang mereka untuk menjadi pembeli jauh lebih besar. Hal ini juga terlihat dari biaya per klik Google Ads yang lebih mahal, yaitu 2.500, namun efektif dalam menghasilkan 192 total pembelian. Melalui perbandingan ini, teman-teman mahasiswa bisa belajar bahwa kesuksesan iklan tidak hanya diukur dari satu metrik saja. Instagram sangat kuat untuk membangun ketertarikan visual dan jangkauan luas. Sementara Google Ads sangat efektif untuk mengeksekusi penjualan langsung. Sebagai pemasar, analisis data seperti inilah yang akan membantu kalian memutuskan di mana sebaiknya anggaran dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Jadi, dari data ini, menurut kalian mana platform yang lebih menguntungkan untuk strategi jangka panjang? Lanjut ke bagian inti. Mari kita bedah perbandingan performa antara Instagram dan Google Ads dari dua sisi utama. Pertama, dari performa klik, Instagram Ads unggul dengan CTR 5,2% dan biaya lebih murah karena konten visualnya sangat efektif, memicu rasa penasaran audiens. Di sisi lain, Google Ads memiliki CTIAR lebih rendah, yaitu 2,8%. Namun audiensnya jauh lebih spesifik karena mereka aktif mencari produk, bukan sekadar melihat iklan secara pasif. Kedua, jika melihat konversi, Instagram mencatatkan angka 3% yang menunjukkan platform ini lebih cocok untuk tahap awareness atau menarik perhatian awal. Namun, Google Ads memimpin dengan tingkat konversi 6%. Meskipun jumlah kliknya lebih sedikit, audiens Google sudah memiliki niat beli yang jelas, sehingga peluang terjadinya transaksi jauh lebih tinggi. Dari data ini, kita belajar bahwa setiap platform memiliki peran unik dalam strategi pemasaran kita. Setelah memahami perbedaan ini, strategi mana yang menurut kalian paling efektif untuk meningkatkan profit secara cepat? Lanjut ke bagian akhir dari perbandingan data kita, ada 3 kesimpulan strategis yang bisa kita ambil. Pertama, Instagram Ads terbukti sangat unggul dalam menarik perhatian dan memperkenalkan brand kepada audiens luas dengan biaya per klik yang rendah, meskipun secara performa kurang kuat dalam menghasilkan pembelian langsung. Kedua, meskipun Google Ads memiliki biaya lebih mahal dan CTR lebih rendah, platform ini justru jauh lebih efektif untuk menghasilkan penjualan nyata karena audiens yang datang memiliki niat beli yang jauh lebih tinggi. Kesimpulan akhirnya, kombinasi keduanya seringkali menjadi strategi terbaik dalam pemasaran digital. Kita bisa menggunakan Instagram Ads untuk membangun awareness di tahap awal, lalu didukung dengan Google Ads untuk mendorong konversi akhir. Dengan memahami peran masing-masing platform ini, teman-teman bisa mengalokasikan anggaran iklan dengan jauh lebih cerdas dan berdampak. Lanjut dari kerangka besar strategi pemasaran yang sudah kita diskusikan, pada slide ini kita akan membedah 3 target utama yang harus teman-teman mahasiswa kuasai
dalam sesi ini. Fokus kita kali ini sangat teknis dan praktis, karena ini adalah kunci untuk menjadi seorang digital marketer yang berbasis data. Tujuan pertama adalah memahami indikator kinerja utama iklan digital. Kita tidak hanya akan menghafal istilah, tapi memahami esensi dari metrik seperti CTR, conversion rate, hingga biaya per klik. Indikator ini adalah bahasa yang digunakan iklan untuk memberitahu kita apakah pesan yang kita sampaikan diterima dengan baik oleh audiens atau tidak. Tujuan kedua adalah kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye digital. Di sini, teman-teman akan belajar melakukan studi komparatif, seperti membandingkan performa antara platform yang berbeda, misalnya Instagram Ads versus Google Ads. Kita akan membedah mengapa satu platform bisa unggul di aspek tertentu, namun lemah di aspek lainnya. Tujuan terakhir yang paling krusial adalah kemampuan dalam mengambil keputusan strategis berbasis data. Pada akhirnya, data bukan hanya untuk dipajang, melainkan untuk dijadikan landasan apakah kita harus melanjutkan sebuah kampanye, mengubah konten kreatifnya, atau justru memindahkan anggaran ke kanal yang lebih menguntungkan. Dengan menguasai ketiga poin ini, teman-teman akan memiliki ketajaman analisis untuk mengoptimalkan setiap rupiah yang dikeluarkan perusahaan dalam beriklan. Tetap konsentrasi, karena setelah ini kita akan langsung terjun ke data studi kasus yang sangat menarik